Namaku Susi, usia 38 tahun. Aku seorang investor dan trader yang cukup di kota ini. Aku punya beberapa pabrik, rumah besar, dan 2 anak yang menjadi alasan aku tetap bangun pagi setiap hari. Dari luar, hidupku terlihat sempurna, tapi sebenarnya aku sudah lama tidak merasa utuh. Sudah 5 tahun aku menyandang status janda. Dulu, aku pikir waktu bisa menyembuhkan segalanya. Tetapi ternyata, waktu hanya membuatku semakin pandai berpura-pura bahagia. Di hadapan orang-orang, aku tertawa dan membicarakan proyek. Namun, di balik pintu kamar, aku sering diam lama, menatap lampu langit-langit tanpa alasan. Anak sulungku, Dira, berusia 16 tahun. Dia sibuk dengan sekolah dan hobinya menggambar. Sementara adiknya, Nedin, baru berumur 10 tahun. Ia masih sering tidur di kamarku kalau sedang takut. Mereka berdua tidak pernah kutunjukkan bahwa aku kesepian. Bagiku, biarlah aku saja yang tahu. Pagi itu, seperti biasanya, aku duduk di meja makan membaca laporan keuangan di laptop. Asisten rumah tanggaku, Rani, menyiapkan sarapan. Di luar terdengar suara mobil dinyalakan. "Bu, Pak Adi sudah siap," kata Rani sambil membawa secangkir kopi. Aku menatap jam tangan, sudah pukul 7.15. Baik, aku berangkat sekarang. Di halaman rumah, mobil hitam itu sudah menungguku. Adi, sopir pribadiku, berdiri di samping pintu dengan seragam rapi. Ia baru bekerja denganku sekitar 3 bulan. Umurnya mungkin awal 30-an. Wajahnya tenang dan ramah. "Pagi Bu Susi," sapanya dengan senyum kecil. "Pagi Adi," jawabku sambil masuk ke mobil. Begitu mobil melaju, aku membuka tablet, mengecek grafik saham yang turun naik di layar. Adi diam, hanya sesekali melirik kaca spion. Musik pelan terdengar dari radio. Di tengah perjalanan, ia tiba-tiba bicara. "Ibu, sudah sarapan?" "Belum sempat, lagi buru-buru," jawabku tanpa mengangkat kepala. Adi tertawa kecil. "Jangan-jangan ibu cuma hidup dari kopi saja." Aku meliriknya sekilas. "Kamu tahu dari mana?" "Setiap pagi aroma kopinya sama, tapi tidak pernah ada bau nasi goreng atau roti," katanya santai. Entah kenapa, aku ikut tersenyum. "Kamu terlalu perhatian untuk ukuran sopir." "Kalau ibu sakit, saya juga yang repot nanti," katanya sambil menatap jalan. Ada kehangatan aneh dalam percakapan itu. Sudah lama tidak ada yang memperhatikanku dengan nada ringan seperti itu. Biasanya orang bicara padaku karena urusan pekerjaan, bukan karena peduli. Setelah rapat di kantor pusat selesai, aku merasa letih. Saat kembali ke mobil, Adi menawarkan sebungkus kacang. "Ibu suka kacang? Ini favorit saya kalau lagi nunggu di parkiran," katanya sambil membuka bungkusnya. Aku menatap bungkusnya sejenak, lalu mengangguk. "Bolah." Ia mengambil beberapa butir dan memberikannya padaku. "Hati-hati Bu, nanti tumpah di jok belakang. Saya bisa kena semprot bagian kebersihan." Aku tertawa kecil. "Kamu pikir saya makan berantakan ya?" "Bukan begitu Bu, cuma pengalaman. Dulu bos saya suka makan sambil telepon, kacangnya berjatuhan semua." Perjalanan sore itu jadi berbeda. Kami bicara tentang hal-hal ringan, tentang makanan, cuaca, sampai kebiasaan lucu anak-anak. Adi tahu caranya membuat suasana tidak kaku. Kadang ia melempar lelucon kecil dan aku tanpa sadar tertawa. Sejak hari itu, aku mulai terbiasa dengan kehadirannya. Setiap pagi, ia menyapa dengan nada yang sama, tenang dan sopan. Setiap sore ia menunggu di depan gedung sambil membawa air mineral dingin untukku. Hal-hal kecil seperti itu yang membuatku merasa dihargai. Suatu sore saat perjalanan pulang, aku tanpa sengaja tertidur di mobil. Saat terbangun, aku melihat jaketnya tersampir di pundakku. Aku menatap ke depan. Adi masih fokus menyetir. "Kenapa kamu taruh ini di pundak saya?" tanyaku pelan. "Angin sore agak dingin, Bu. Saya takut ibu masuk angin," jawabnya tanpa menoleh.
Aku tak berkata apa-apa lagi, tapi dalam hati ada sesuatu yang bergerak pelan, seperti dinding yang selama ini tebal mulai sedikit retak. Sesampainya di rumah, ia membuka pintu mobil seperti biasa. "Sudah sampai, Bu." Aku turun lalu menatapnya sebentar. "Terima kasih, Adi." "Selalu sama-sama, Bu," jawabnya dengan senyum ringan. Malam itu aku duduk di teras rumah memandangi langit. Di meja kecil di sampingku ada sebungkus kacang yang tadi kubawa dari mobil. Aku tersenyum sendiri. Entah sejak kapan aku mulai menunggu pagi datang hanya untuk mendengar kalimat sederhana itu lagi. "Pagi, Bu Susi." Sudah 2 bulan sejak Adi mulai bekerja untukku. Awalnya aku menganggapnya hanya sopir biasa. Tapi entah kenapa, sekarang keberadaannya seperti bagian dari rutinitasku yang penting. Setiap pagi, aku selalu menemukan mobil sudah bersih, wangi, dan terparkir di tempat yang sama. Adi selalu menunggu dengan wajah segar dan senyum sopan. Ia tak pernah terlambat, tak pernah lupa membawakan air mineral atau tisu di mobil. Hari itu aku punya jadwal padat, 3 rapat berurutan, 1 wawancara media, dan pertemuan dengan klien luar negeri di sore hari. Aku tahu akan lelah sekali. "Bu, mau saya putarkan musik seperti biasa?" tanya Adi saat mobil mulai melaju. Aku menatap jalan. "Boleh, tapi jangan lagu sedih ya." "Siap, Bu, kita cari yang semangat." Ia menyalakan playlist lagu lawas Indonesia yang temponya ringan. Suasana mobil terasa nyaman. Aku menyandarkan kepala, memejamkan mata sebentar. Beberapa menit kemudian, Adi berkata pelan, "Ibu, mau saya belikan sarapan di jalan? Tadi belum makan kan?" Aku membuka mata. "Kamu ini kok kayak ibu-ibu ya? Perhatian banget." Ia tertawa. "Nggak apa-apa, Bu, soalnya kalau ibu sampai pingsan, saya bisa dimarahi asisten rumah tangga di rumah." Aku ikut tertawa. "Jangan khawatir, saya kuat." Setelah rapat pertama selesai, aku berjalan cepat ke mobil. Adi sudah menunggu di depan gedung. Begitu aku masuk, ia langsung memberikan sekotak kecil berisi roti isi dan segelas jus dalam botol. "Apa ini?" tanyaku heran. "Roti keju." "Tadi saya beli sambil nunggu, soalnya lihat ibu kelihatan belum makan apa-apa." Aku terdiam sejenak lalu mengambilnya. "Kamu selalu tahu cara membuat orang merasa diperhatikan." "Ya, kalau begitu saya senang, Bu," jawabnya singkat. Sepanjang siang kami berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kadang ia ikut membantu membawakan dokumen, kadang hanya menunggu di mobil. Tapi di setiap momen itu aku sadar satu hal. Kehadirannya membuat semuanya terasa lebih ringan. Sore itu hujan turun mendadak. Aku baru saja keluar dari gedung ketika angin kencang membuat jas yang kupakai basah. Adi berlari kecil membawa payung. "Ibu, sini," serunya. Aku menunduk di bawah payung yang ia pegang. Hujan deras tapi langkah kami tetap tenang menuju mobil. Begitu sampai, aku menatapnya. Rambutnya basah, baju bagian bahu pun ikut lembab. "Kamu basah kuyup," kataku. "Gak apa-apa, yang penting ibu gak kehujanan," ujarnya sambil menyalakan mobil. Aku terdiam beberapa detik. Ada perasaan aneh di dada. Perjalanan pulang sore itu cukup panjang karena macet. Di tengah jalan, Adi membuka laci dan mengeluarkan bungkus kacang. "Masih ingat ini, Bu?" katanya sambil tersenyum. Aku tersenyum balik. "Tentu, kacang favorit kamu kan?" "Iya, tapi kali ini saya beli 2 bungkus. 1 buat ibu." Aku mengambilnya dan membukanya. "Kamu pikir saya bakal ketagihan?" "Ya, bukan, Bu. Soalnya kalau makan bareng rasanya lebih enak." Kami berdua tertawa kecil. Selama macet, kami berbincang banyak hal. Tentang anak-anak, tentang masa kecil, tentang hal-hal sepele yang jarang kubicarakan dengan siapapun. Adi mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menyela. Kadang ia menimpali dengan lelucon ringan yang membuatku tertawa. Entah bagaimana, aku merasa nyaman sekali. Aku lupa kalau dia hanya sopirku. Dalam beberapa jam itu, dia seperti teman lama yang selalu tahu kapan harus diam dan kapan harus bicara. Saat mobil berhenti di depan rumah, hujan sudah reda. Udara terasa segar. Aku turun dan berjalan menuju teras.
Tapi langkahku berhenti ketika mendengar Adi memanggil pelan. "Bu Susi?" Aku menoleh. "Ya?" "Terima kasih sudah mau cerita hari ini. Yang saya tahu, ibu sibuk dan banyak beban. Tapi kalau ibu capek, nggak apa-apa kok istirahat dulu. Dunia nggak akan marah kalau ibu berhenti sebentar." Aku hanya bisa menatapnya. Kata-katanya sederhana, tapi menenangkan. Aku tersenyum kecil. "Kamu memang sopir yang aneh, Adi." "Mungkin karena saya nggak cuma sopir, Bu. Saya juga pendengar, Bu." Aku tertawa pelan lalu melangkah masuk rumah. Saat menutup pintu, aku sadar setelah sekian lama, aku merasa hidupku tidak sepenuhnya sepi lagi. Malam itu, aku duduk di balkon sambil menatap halaman yang masih basah. Di meja ada bungkus kacang yang belum habis. Aku memakannya perlahan sambil tersenyum. Sepertinya, sejak Adi datang, irama hidupku mulai berubah. Tidak ramai, tidak juga sunyi, tapi cukup untuk membuatku menunggu esok hari. 3 bulan terakhir berjalan sangat cepat. Aku dan Adi sudah terbiasa bekerja bersama. Setiap pagi ia menjemputku, setiap sore kami pulang dalam suasana yang tenang. Hidupku terasa lebih seimbang. Aku mulai belajar tertawa lagi, dan anak-anakku pun mulai sering melihatku tersenyum. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Pagi itu aku datang ke kantor lebih cepat dari biasanya. Rapat darurat diadakan oleh para direktur. Wajah mereka tegang. Di layar besar ruang rapat, tampak grafik keuangan perusahaan menurun tajam. "Bu Susi," kata sekretarisku, "ada masalah dengan dana investasi di proyek Suryaland." Aku menatap laporan itu dengan mata sulit percaya. Ada pergeseran dana miliaran rupiah yang tidak tercatat. Siapa yang bertanggung jawab untuk laporan keuangan minggu lalu? "Pak Yuda, Bu," jawab salah satu staf dengan suara pelan. Yuda adalah rekan bisnis yang sudah bersamaku sejak awal aku membangun perusahaan ini. Aku menganggapnya teman baik. Dia yang dulu paling membantuku setelah bercerai. Aku menutup berkas dan berdiri. "Panggil Yuda ke ruanganku sekarang." Beberapa menit kemudian, Yuda datang. Wajahnya tenang, tapi aku bisa melihat ia berusaha menutupi sesuatu. "Yuda," kataku dengan nada serius, "aku baru melihat laporan terbaru. Ada dana yang hilang. Kamu tahu soal ini?" Ia terdiam lama lalu menjawab, "Itu hanya kesalahan pencatatan, Sud. Aku akan bereskan." "Tapi ini bukan angka kecil, Yud. Ini uang investor. Kalau mereka tahu, reputasi kita bisa hancur." Ia menatapku sebentar, lalu berkata dengan nada dingin, "Kamu terlalu khawatir. Aku sudah urus semuanya." Aku tahu ada yang tidak beres. Selama ini, aku belajar membaca tanda-tanda orang berbohong, tapi aku menahan diri. "Baik, aku akan menunggu hasil penyelidikan internal." Sepulang dari kantor, kepalaku penuh pikiran. Aku duduk di kursi belakang mobil dengan tatapan kosong. Adi melirik dari kaca spion, tapi tidak langsung bertanya. Ia menyalakan musik pelan. Setelah beberapa menit, ia berkata dengan suara tenang, "Hari ini kelihatannya berat ya, Bu?" Aku menarik nafas panjang. Ada masalah di perusahaan. Seseorang yang sangat aku percaya mungkin menipu aku. Adi diam sesaat. Kalau orang itu benar-benar melakukannya, berarti ibu sudah terlalu baik padanya. Aku menatap keluar jendela. Mungkin benar, aku terlalu percaya. Tapi kalau aku berhenti percaya, aku juga berhenti jadi manusia. Adi menatapku lewat kaca spion, lalu tersenyum tipis. "Kalimat yang bagus, Bu." Aku tidak menjawab. Di luar, hujan mulai turun. Aku menatap tetes air di kaca jendela yang mengalir pelan. Semua terasa berat. Setibanya di rumah, aku duduk di ruang kerja tanpa menyalakan lampu. Rani datang membawa teh hangat. "Bu, minum dulu. Dari tadi belum makan." Aku hanya mengangguk. "Terima kasih, Rani. Tolong bilang anak-anak, ibu belum mau diganggu dulu."
Setelah Rani keluar, aku membuka kembali laporan-laporan di laptop. Aku mencari pola transaksi yang mencurigakan. Semakin aku lihat, semakin jelas bahwa ada permainan besar di balik ini. Malam makin larut. Aku tak sadar, Adi berdiri di depan pintu membawa sepotong roti dan segelas air. "Ibu belum makan dari siang," katanya. Aku menoleh dan tersenyum lemah. "Kamu nggak harus repot seperti ini, Adi. Kalau saya diam saja, nanti ibu jatuh sakit. Saya kan sopir yang baik," katanya sambil tersenyum kecil. Aku mengambil roti itu. "Terima kasih, hari ini benar-benar kacau." "Masalahnya bisa diselesaikan, Bu, tapi jangan diselesaikan sendirian, Bu." Aku menatapnya sebentar. Kalimatnya sederhana, tapi rasanya menenangkan. Aku mengangguk pelan. Beberapa hari kemudian, berita mulai menyebar. Media menulis tentang dugaan penyalahgunaan dana di perusahaanku. Nama Yuda dan aku disebut bersamaan. Investor mulai panik. Beberapa bahkan menarik modal. Ponselku berdering terus. Wartawan, rekan kerja, bahkan teman lama yang sekadar ingin tahu. Semua membuat kepalaku pusing. Adi tetap setia menemaniku. Ia tak banyak bicara, tapi kehadirannya membuatku tenang. Saat aku ingin keluar rumah untuk menghirup udara, ia menyiapkan mobil tanpa diminta. Di perjalanan, aku memandangi langit sore. Adi tiba-tiba membuka laci mobil dan mengeluarkan kacang lagi. "Masih ingat, Bu? Dulu waktu ibu stres karena kerjaan, ini yang bikin suasana jadi lebih ringan." Aku mengambil satu genggam. "Kamu selalu ingat hal kecil ya? Kadang yang kecil justru yang paling menenangkan, Bu." Aku tersenyum. "Kamu benar." Kami makan kacang sambil diam. Suasana mobil tidak terlalu ramai, tapi tidak juga sepi. Di tengah semua tekanan, momen itu terasa seperti jeda. Untuk sesaat, aku lupa kalau bisnis sedang kacau, media sedang ramai, dan kepercayaanku sedang goyah. Yang tersisa hanya suara hujan, aroma kacang, dan seseorang di kursi depan yang membuatku merasa tidak sendirian. Seminggu penuh hidupku terasa seperti berjalan di atas kaca. Perusahaan sedang goyah, nama baikku dibicarakan di media, dan beberapa investor menekan agar aku segera memberi penjelasan. Aku tahu, aku tidak boleh diam. Aku harus menyelamatkan apa yang sudah kubangun selama bertahun-tahun. Pagi itu, aku memutuskan datang lebih awal ke kantor. Aku duduk di ruanganku dengan wajah tegas. Di depan meja, beberapa staf senior menunggu. "Mulai hari ini, semua laporan keuangan dan transaksi proyek Suryaland akan diperiksa ulang oleh tim audit independen. Saya ingin hasilnya keluar dalam seminggu," kataku. Mereka mengangguk, walau wajah mereka tampak tegang. Setelah rapat selesai, aku keluar menuju mobil. Adi sudah menunggu seperti biasa. "Ke kantor pusat Suryaland," kataku singkat. "Siap, Bu," jawabnya sambil menyalakan mesin. Selama perjalanan, aku membuka beberapa dokumen di tablet. Adi tidak banyak bicara, tapi aku tahu ia memperhatikan dari kaca spion. Setelah beberapa menit, ia berkata pelan, "Ibu kelihatan capek sekali." Aku menutup tablet. "Capek, iya, tapi saya nggak mau kalah. Ini perusahaan yang saya bangun dari nol." Adi tersenyum tipis. "Saya percaya ibu bisa, tapi jangan lupa istirahat. Kalau ibu jatuh, semuanya benar-benar bisa hancur." Aku menatapnya sebentar. "Kamu selalu tahu kalimat yang pas ya?" "Bukan tahu, Bu. Cuma belajar dari lihat ibu tiap hari. Saya tahu kapan ibu sedang butuh didengarkan." Aku tak menjawab. Rasanya hangat mendengar kata-kata itu. Sesampainya di kantor pusat proyek, aku langsung mengecek laporan langsung ke bagian lapangan. Ternyata, beberapa dokumen yang seharusnya disimpan oleh bagian administrasi sudah tidak lengkap. Salah satu staf bahkan terlihat gelisah ketika kutanya. Aku mulai paham, masalah ini tidak sederhana. Ada permainan yang lebih besar. Siang hari, aku kembali ke mobil. Adi sudah menyiapkan air dan roti. "Terima kasih," kataku, sambil duduk.
Hari ini luar biasa berat. Adi menoleh sebentar. Kalau ibu mau, kita lewat jalan pantai dulu. Pemandangannya lumayan, bisa bikin kepala lebih tenang. Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, ke sana saja. Jalanan menuju pantai cukup sepi. Udara sore terasa lembut. Mobil berhenti di tepi jalan yang menghadap laut. Aku membuka jendela, membiarkan angin masuk. Sudah lama saya nggak lihat laut, kataku pelan. Adi turun, berdiri di luar sambil bersandar di pintu mobil. Saya sering kesini waktu kecil. Tempatnya bikin saya ingat untuk mulai lagi dari awal. Aku ikut turun. Kami berdiri bersebelahan menatap ombak. Tidak banyak bicara, tapi suasananya tenang. Adi, kataku, kadang saya iri sama kamu. Kamu kelihatan sederhana tapi bisa tenang menghadapi hidup. Saya punya semuanya, tapi sering takut kehilangan. Adi menatap laut. Mungkin karena saya nggak punya banyak hal untuk hilang, Bu. Tapi kalau boleh jujur, saya kagum sama ibu. Meski diserang dari semua sisi, ibu tetap berdiri. Aku menatapnya. Saya tidak punya pilihan lain. Kadang pilihan itu bukan soal kuat atau tidak, Bu, tapi mau atau enggak. Dan saya lihat ibu mau terus berjuang. Aku tersenyum sedikit. Kata-katanya sederhana, tapi memberi tenaga baru. Setelah beberapa menit, kami kembali ke mobil. Adi mengeluarkan bungkus kacang dari dashboard. Saya rasa waktunya ngemil, katanya sambil tersenyum. Aku tertawa pelan. Kamu memang selalu punya cara untuk membuat suasana jadi ringan. Kami makan kacang sambil berbicara santai. Di antara tawa kecil itu, aku merasa sedikit lebih berani menghadapi semuanya. Malamnya aku pulang ke rumah dengan kepala penuh rencana. Aku mulai menulis ulang strategi keuangan perusahaan dan menyiapkan presentasi untuk meyakinkan para investor. Sebelum tidur, aku membuka pesan di ponsel. Ada satu pesan dari Adi. Besok saya antar ibu lebih pagi ya, biar kita sempat sarapan dulu sebelum kerja. Jangan lupa tidur. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Tidak ada kata romantis, tapi rasanya menenangkan. Aku mematikan lampu kamar dan menarik selimut. Untuk pertama kalinya setelah beberapa hari berat, aku bisa tertidur tanpa memikirkan grafik, laporan, atau gosip di media. Aku tahu jalan masih panjang, tapi setidaknya sekarang aku tidak sendirian melaluinya. Beberapa minggu setelah audit dimulai, situasi di kantor mulai sedikit terkendali. Aku sudah mulai bisa menatap layar komputer tanpa pusing. Tapi masalah baru muncul dari tempat yang paling tak terduga, rumahku sendiri. Hari itu aku pulang lebih awal. Udara sore terasa segar, dan aku ingin makan malam bersama anak-anakku. Begitu masuk halaman, aku melihat Adi sedang berbicara dengan Rani di dekat garasi. Mereka terlihat akrab, tertawa kecil sebelum Adi menyadari aku datang dan langsung menunduk sopan. "Selamat sore, Bu," katanya sambil membuka pintu mobil. Aku mengangguk singkat. "Terima kasih, Adi. Silahkan istirahat. Besok pagi kita berangkat jam 8. "Siap, Bu." Ia pamit dengan sopan lalu pergi. Saat aku masuk ke rumah, Rani masih berdiri di dapur sambil membereskan piring. Aku memperhatikannya sebentar. "Rani, tadi ngobrol apa sama Adi?" "Oh, cuma nanya soal servis mobil, Bu. Katanya minggu depan mau diservis." Aku mengangguk, tapi entah kenapa perasaanku tidak enak. Malam itu saat makan bersama, Dira menatapku lama. "Bu, aku mau tanya sesuatu." "Apa, Nak?" "Teman-teman di sekolah lihat berita di internet, katanya perusahaan ibu sempat bermasalah. Terus mereka bilang sopir ibu sekarang sering kelihatan bareng ibu di kantor. Mereka pikir Adi itu..." Aku langsung menatapnya. "Dira," suaraku sedikit meninggi. Dia menunduk. "Maaf, Bu, aku cuma penasaran aja. Aku tahu ibu orang baik, tapi orang di luar sana suka salah paham." Aku menarik napas panjang. "Tidak apa-apa, ibu tahu kamu cuma ingin memastikan." Nedin yang dari tadi diam ikut bicara. "Tapi aku suka Om Adi, Bu. Dia lucu dan suka nyetelin lagu bagus."
Aku tersenyum kecil mencoba meredakan suasana. Iya, dia memang baik. Tapi malam itu, aku tak bisa tidur nyenyak. Ucapan Dira berputar di kepala. Mungkin benar orang lain bisa salah paham. Aku selama ini merasa nyaman dengan Adi, tapi mungkin terlalu terlihat oleh orang lain. Keesokan paginya, aku memutuskan bersikap lebih hati-hati. Saat Adi menjemput, aku hanya bicara seperlunya. Tidak lagi bercanda atau makan kacang di perjalanan. Adi sempat melirik lewat kaca spion. "Ibi baik-baik saja?" "Baik, kita langsung ke kantor saja," jawabku singkat. Sepanjang perjalanan, suasana mobil terasa berbeda. Tidak ada musik, tidak ada tawa, hanya suara jalanan. Sesampainya di kantor, aku turun tanpa banyak bicara. Tapi sebelum aku melangkah jauh, Adi memanggil pelan, "Bu Susi?" Aku berhenti tapi tidak menoleh. "Kalau saya salah, tolong bilang. Saya nggak mau bikin ibu merasa tidak nyaman." Aku akhirnya menatapnya. "Tidak, kamu tidak salah. Saya hanya perlu sedikit waktu untuk berpikir." Ia mengangguk pelan. "Baik, Bu." Hari itu terasa panjang. Saat sore tiba, aku melihat ponselku penuh pesan dari rekan-rekan bisnis menanyakan kabar. Di antaranya ada satu pesan dari nomor tak dikenal. "Hati-hati sama sopirmu, rumah besar sering bocor dari orang dalam." Aku menatap pesan itu lama. Entah siapa yang mengirim, tapi isinya membuat dadaku terasa berat. Sesampainya di rumah malam itu, suasana lebih sepi dari biasanya. Rani menyambut dengan ekspresi canggung. "Bu, teh hangat?" tanyanya. Aku hanya mengangguk. "Kamu kenal Adi sudah lama?" tanyaku. Rani terlihat terkejut. "Enggak, Bu." "Baru di sini aja?" "Kenapa, Bu?" "Tidak, cuma tanya." Ia menunduk dan segera ke dapur. Aku duduk di ruang tamu sambil memandangi foto keluarga di meja. Dulu, aku pernah kehilangan kepercayaan karena pengkhianatan. Aku tak ingin itu terulang. Tapi perasaan nyaman ini juga membuatku sulit menutup hati. Beberapa hari berikutnya, aku tetap menjaga jarak. Adi tetap bekerja dengan baik, tapi aku tahu ia merasakan perubahanku. Suatu sore setelah rapat panjang, aku berjalan keluar gedung. Hujan turun deras dan Adi cepat-cepat menghampiri dengan payung. "Bu, hati-hati licin," katanya sambil melindungiku dari hujan. Aku berdiri di bawah payung itu. Kami terlalu dekat. Untuk sesaat aku ingin bicara tentang apa yang kupikirkan, tapi tak jadi. Aku hanya berkata, "Terima kasih." Di perjalanan pulang, ia mencoba memecah suasana. "Sudah lama kita nggak makan kacang, Bu." Aku menoleh sekilas dan tersenyum kecil. "Iya, mungkin nanti kalau semuanya sudah tenang." Ia mengangguk. "Baik, Bu." Sore itu, aku sadar jarak di antara kami tidak terlihat tapi terasa jelas. Dan aku tahu dari bisik-bisik kecil di rumah dan luar sana, sesuatu sedang berubah. Sudah 2 minggu sejak aku mulai menjaga jarak dari Adi. Aku tidak lagi banyak bicara dengannya, tidak lagi makan kacang di perjalanan, dan tidak lagi membalas gurauannya. Semua terasa dingin, tapi aku pikir itu yang terbaik. Rumor di luar sudah cukup membuatku lelah. Aku tidak ingin memberi bahan baru bagi orang-orang yang suka mengira-ngira. Aku harus melindungi nama baikku, anak-anakku, dan perusahaan. Tapi di sisi lain, aku juga tidak bisa membohongi diri sendiri. Keheningan di dalam mobil setiap hari membuatku sesak. Pagi itu, seperti biasa Adi menjemput tepat waktu. "Selamat pagi, Bu," ucapnya sopan. Aku hanya membalas dengan anggukan. Kami melaju dalam diam. Tidak ada musik, tidak ada obrolan. Sesekali aku melirik kaca spion dan melihat wajahnya yang tetap tenang. Tapi dari matanya, aku tahu ia menyimpan tanda tanya besar. Di tengah perjalanan, ia akhirnya bicara. "Ibu, saya minta maaf kalau ada yang membuat ibu tidak nyaman." Aku menutup laptop. "Tidak ada yang salah, saya hanya sedang ingin fokus ke pekerjaan." "Baik, Bu," jawabnya singkat. Tapi aku tahu itu tidak benar-benar membuatnya tenang. Hari itu, aku sibuk dengan pertemuan investor. Semua berjalan baik, tapi pikiranku tidak sepenuhnya di sana. Begitu keluar dari kantor,
Aku melihat Adi sedang membersihkan kaca mobil sambil menunggu. Gerakannya tenang tapi terlihat lesu. "Sudah lama menunggu?" tanyaku saat masuk mobil. "Tidak, Bu, baru sebentar," jawabnya. Sepanjang perjalanan, suasana tetap hening, tapi tiba-tiba ia menepikan mobil di rest area. "Ibu, boleh saya bicara sebentar?" Aku sedikit terkejut. "Ya, apa?" Ia menatapku dari kursi depan. Saya sadar mungkin ibu jaga jarak karena omongan orang, tapi saya janji saya tidak akan pernah melakukan sesuatu yang bikin ibu malu. Aku terdiam. Saya tahu posisi saya cuma sopir, tapi saya juga manusia, Bu. Saya menghormati ibu lebih dari siapapun di kantor itu. Aku menatap tanganku sendiri, tak tahu harus menjawab apa. "Adi, saya tidak pernah berpikir kamu orang jahat. Saya cuma takut. Dulu saya pernah kehilangan semuanya karena terlalu percaya. Saya tidak ingin itu terjadi lagi." Ia mengangguk perlahan. "Saya mengerti, tapi ibu tidak harus selalu takut. Kadang orang baik pun berhak dipercaya lagi." Kalimat itu membuat dadaku terasa hangat sekaligus berat. Aku menarik nafas panjang. "Baiklah, tapi untuk sekarang kita tetap seperti biasa saja, profesional." Adi tersenyum tipis. "Saya akan tetap seperti biasanya, Bu, menemenin ibu di jalan, jaga waktu, dan bawa kacang kalau suasana mulai tegang." Aku tak bisa menahan senyum kecil. Kamu dan kacang itu memang tidak bisa dipisahkan ya? Iya, Bu, soalnya kalau kacangnya habis, obrolannya juga ikut habis, katanya ringan. Untuk pertama kalinya setelah 2 minggu, mobil terasa hidup lagi. Tidak sehangat dulu, tapi cukup membuatku bisa bernapas lebih lega. Sesampainya di rumah, Rani sedang menata bunga di ruang tamu. Ia menatapku sekilas, lalu tersenyum canggung. Aku tahu ia mendengar juga tentang gosip-gosip yang beredar, tapi aku tidak ingin membahasnya. Malam itu aku duduk di balkon, menatap lampu kota dari jauh. Di meja kecil ada sebungkus kacang yang entah sejak kapan sudah kubuka setengah. Aku menggigit satu butir sambil berpikir. Aku sadar menjauh dari Adi tidak membuat semuanya lebih mudah. Justru semakin aku mencoba menjaga jarak, semakin aku merasakan kekosongan yang aneh. Beberapa hari berikutnya, kami mulai kembali seperti dulu. Tidak sepenuhnya akrab, tapi tidak lagi kaku. Kadang ia kembali memutarkan lagu di mobil, kadang aku menanyakan hal-hal ringan. Namun, di balik semua itu ada sesuatu yang berubah. Aku mulai memperhatikan caranya tersenyum, caranya bicara dengan Rani di rumah, dan caranya bersikap sopan setiap kali menatapku. Dan diam-diam aku merasa takut lagi. Bukan karena gosip, tapi karena aku mulai menyadari sesuatu. Aku mulai jatuh cinta. Aku berusaha menolak perasaan itu. Tapi semakin keras aku mencoba, semakin jelas rasanya. Tiap kali mobil berhenti di depan rumah dan Adi berkata, "Sampai besok, Bu," aku justru merasa kehilangan sesuatu yang belum sempat kumiliki. Di tengah semua kesibukan dan tekanan, aku akhirnya mengerti bahwa jarak ini bukan sekedar menjaga citra. Ini jarak yang kubuat karena aku takut. Takut membiarkan seseorang masuk lagi ke dalam hidupku. Dan tanpa kusadari, jarak itu justru membuatku semakin dekat dengannya. Hari itu, aku pulang lebih awal dari biasa. Pekerjaan di kantor sedikit reda setelah beberapa minggu penuh rapat dan urusan investor. Aku ingin menikmati sore di rumah, mungkin menonton film dengan anak-anakku sambil minum coklat hangat. Begitu mobil berhenti di halaman, aku menoleh ke Adi. "Kamu bisa pulang lebih cepat hari ini. Saya tidak ada jadwal keluar lagi," kataku sambil tersenyum kecil. "Terima kasih, Bu," jawabnya sopan. "Tapi boleh saya bantu antar belanjaan dulu ke dapur?" "Tidak perlu, ada Rani di dalam." Ia mengangguk dan menunggu aku masuk rumah sebelum meninggalkan halaman. Aku berjalan melewati ruang tamu, lalu ke arah dapur. Di sana aku mendengar suara Rani sedang menelpon. Suaranya pelan tapi cukup jelas karena rumah sedang sepi. "Adi, jangan bicara seperti itu, nanti Bu Susi dengar. Aku cuma nggak mau dia salah paham."
Ya, aku tahu kamu kerja buat dia, tapi aku juga masih punya perasaan, Di. Aku berdiri kaku di ambang pintu. Dada terasa seperti diremas. Rani belum menyadari kehadiranku. Ia melanjutkan dengan nada lebih rendah. Kamu dulu janji nggak bakal ninggalin aku kan? Aku tahu kamu sekarang dekat sama Bu Susi. Tapi tolong jangan lupain aku. Ponsel di tangannya terjatuh begitu ia menoleh dan melihatku berdiri di sana. Wajahnya langsung pucat. Bu, saya bisa jelasin. Aku menatapnya tanpa suara. Ada banyak hal ingin kutanyakan, tapi lidahku keluh. Akhirnya aku hanya berkata pelan. Besok kita bicarakan. Sekarang kamu istirahat. Aku berbalik dan berjalan ke kamarku. Langkahku terasa berat. Begitu pintu tertutup, aku duduk di tepi ranjang dan mencoba menenangkan diri. Tapi pikiranku kacau. Jadi selama ini Adi dan Rani sudah saling kenal. Kenapa mereka tidak bilang sejak awal? Dan kenapa Rani bicara seperti masih punya hubungan dengan dia? Aku menatap jendela, mencoba bernapas dalam-dalam. Semua yang selama ini terasa jujur dan sederhana mendadak terasa asing. Malamnya, Adi mengirim pesan. Maaf Bu, besok saya agak telat, harus antar orang tua ke dokter. Biasanya aku akan membalas singkat, tapi kali ini aku hanya menatap layar ponsel tanpa menulis apapun. Aku tidak tahu harus marah, kecewa, atau justru sedih. Keesokan harinya, aku mencoba bersikap seperti biasa di depan anak-anak, tapi Rani terlihat gelisah sejak pagi. Ia sering menunduk, menghindari tatapan. Saat aku hendak berangkat ke kantor, ia akhirnya bicara. Bu, saya minta maaf soal tadi malam. Saya nggak bermaksud ngomong seperti itu. Dulu sebelum kerja di sini, saya memang kenal Adi. Kami sempat dekat, tapi itu sudah lama. Sebelum saya tahu dia kerja di rumah ini, aku menatapnya lama. Kenapa kamu tidak cerita sejak awal? Rani menunduk. Saya takut ibu salah paham. Saya kira dia juga nggak bakal lama kerja di sini. Tapi ternyata dia sopir yang baik dan ibu juga kelihatan nyaman sama dia. Aku menarik napas pelan. Saya menghargai kejujuran kamu sekarang. Tapi mulai hari ini tolong jaga jarak ya, demi kebaikan semua. Ia mengangguk cepat. Iya Bu, maaf sekali. Saat aku duduk di dalam mobil, Adi sudah menunggu. Ia menoleh dan berkata, "Selamat pagi Bu." Aku tidak langsung membalas. Begitu mobil melaju, aku berkata tanpa menatapnya, "Saya tahu kamu kenal Rani." Adi terdiam. "Benar Bu?" Aku mengangguk. "Kenapa kamu tidak bilang dari awal?" "Saya nggak mau bikin suasana kerja jadi canggung. Kami memang sempat dekat dulu, tapi itu sudah lama. Saya pikir masa lalu tidak perlu diungkit lagi." Aku menatap keluar jendela, menahan perasaan yang campur aduk. "Saya cuma tidak suka merasa disembunyikan, Adi. Maaf Bu, saya cuma takut ibu salah paham. Saya tahu batas saya." Tidak ada lagi yang kami bicarakan setelah itu. Sepanjang perjalanan, suasana hening, lagu di radio bahkan tak bisa menutupi ketegangan di udara. Setiap kali aku mencoba fokus ke jalan, bayangan Rani di dapur terus muncul di kepalaku. Sesampainya di kantor, aku menutup pintu mobil tanpa menatapnya. Adi hanya menunduk, tidak berkata apa-apa. Sepanjang hari, aku sulit bekerja. Perasaan campur antara kecewa dan rindu membuatku tak tenang. Aku mulai bertanya-tanya, apakah semua tawa, obrolan, dan kacang yang kami bagi dulu juga ia lakukan dengan Rani sebelumnya. Malamnya, aku duduk di ruang tamu sendirian. Lampu rumah redup, udara sunyi. Aku memegang bungkus kacang yang tersisa di meja. Tiba-tiba, rasanya seperti benda asing. Sesuatu yang dulu hangat, kini hanya mengingatkanku pada sesuatu yang hilang. Aku sadar, mulai saat ini, semuanya tidak akan sama lagi.